kamu sedang mendengarkan ini. Mungkin karena hatimu lelah, karena kamu merasa seperti kehilangan dirimu yang dulu. Dulu, kamu punya semangat yang menyala. Dulu, kamu punya mimpi yang membuatmu bangun pagi dengan senyum. Dulu, kamu merasa hidup ini punya tujuan besar, berarti, dan penuh warna. Tapi sekarang kamu hanya menjalani, bangun, kerja, makan, tidur, ulangi. Seperti roda yang berputar tanpa tujuan, seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing, tapi tidak kemana-mana. Kamu tidak merasa depresi, tapi juga tidak merasa hidup. Kamu tidak merasa hancur, tapi juga tidak merasa utuh. Hidupmu biasa saja. Dan justru disitulah luka terdalam bersembunyi, di balik kata biasa. Kamu bertanya, apa yang salah denganku? Kenapa aku tidak bisa seperti dulu lagi? Apakah aku sudah kehilangan panggilan hidupku? Tenang, tarik napas dalam-dalam. Kamu tidak sendiri, dan yang lebih penting, Tuhan tidak pernah kehilanganmu. Mazmur 139 ayat 1-3 berkata, "Ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Bahkan ketika kamu merasa tersesat, Tuhan masih tahu persis di mana kamu berdiri. Bahkan ketika kamu merasa kosong, Tuhan masih mengisi setiap ruang hatimu dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Jadi, jangan menyerah, jangan menyalahkan dirimu. Izinkan firman-Nya berbicara, perlahan, lembut, dan penuh kuasa, untuk mengembalikan jati dirimu. Bukan versi dulu, tapi versi yang Dia pulihkan. Mari kita jujur, kehilangan jati diri bukan tanda kegagalan. Ini tanda kamu manusia yang pernah berjuang, manusia yang pernah memberi terlalu banyak sampai lupa memberi pada diri sendiri, manusia yang pernah percaya pada mimpi lalu kecewa, manusia yang pernah berlari kencang lalu kehabisan napas. Mungkin kamu kehilangan jati diri karena lelah melayani orang lain tapi lupa merawat jiwamu, terluka oleh pengkhianatan lalu membangun tembok di hati, gagal mencapai standar yang kamu tetapkan sendiri lalu menyerah, terlalu lama membandingkan dirimu dengan orang lain, sampai kamu lupa kamu unik di mata Tuhan. Atau mungkin kamu hanya lelah karena bertahan terlalu lama dalam dunia yang memintamu selalu on, selalu produktif, selalu tersenyum, padahal di dalam kamu menangis diam-diam. Yesaya 40 ayat 28-30, 1 mengingatkan kita, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah yang kekal, pencipta seluruh bumi. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kamu bukan mesin, kamu bukan robot. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang bernafas, berperasaan, dan berharga. Bahkan ketika kamu merasa tidak berguna, terutama ketika kamu merasa tidak berguna, jangan biarkan perasaan biasa saja membuatmu percaya bahwa Tuhan sudah selesai denganmu. Justru di dalam keheningan, di dalam kekosongan, di dalam kelelahan, Dia sedang membentuk ulang hatimu. Seperti tanah liat di tangannya, seperti emas yang dimurnikan dalam api, seperti benih yang dikubur dalam tanah, supaya suatu hari tumbuh menjadi pohon besar. Kamu sedang dalam proses, bukan akhir, bukan kegagalan, tapi proses. Mazmur 42 ayat 5 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku." Jiwa yang tertekan bukan jiwa yang gagal, itu jiwa yang jujur. Dan Tuhan mengasihi kejujuranmu. Dia tidak marah ketika kamu datang dengan air mata. Dia tidak kecewa ketika kamu datang dengan pertanyaan. Dia justru membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kamu mungkin merasa tidak punya gairah lagi, tidak punya semangat lagi, tidak punya tujuan lagi. Tapi ingat,
Gairah bukanlah sesuatu yang harus kamu kejar. Gairah adalah sesuatu yang Tuhan tanamkan kembali ketika kamu beristirahat di dalam Dia. Bukan ketika kamu memaksakan diri, bukan ketika kamu membandingkan dirimu, tapi ketika kamu duduk diam di kakinya dan membiarkan Dia berbicara. Lukas 10, ayat 38 sampai ayat 42 menceritakan Maria yang duduk diam di kaki Yesus, sementara Marta sibuk melayani. Yesus tidak menyalahkan Marta karena melayani, tapi Dia berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kadang-kadang, bagian terbaik bukanlah melakukan sesuatu, tapi membiarkan sesuatu dilakukan di dalam dirimu. Membiarkan Tuhan menyentuh bagian yang lelah. Membiarkan firman-Nya menggantikan suara-suara kegagalan di kepalamu. Membiarkan Roh Kudus mengingatkanmu, kamu masih dikasihi, kamu masih dipanggil, kamu masih punya tujuan. Bahkan jika hari ini tujuan itu hanya bertahan dan bernapas. Aku tahu kamu rindu merasa seperti dulu. Tapi mungkin Tuhan tidak ingin mengembalikanmu ke dulu. Mungkin Dia ingin membawamu ke baru, yang lebih dalam, yang lebih matang, yang lebih kokoh. Karena jati dirimu bukan terletak pada pencapaianmu, tapi pada identitasmu di dalam Kristus. Kamu bukan orang sukses atau orang gagal. Kamu adalah anak Allah, titik. Kamu adalah kekasih-Nya, titik. Kamu adalah milik-Nya, yang Dia tebus, Dia pulihkan, Dia bangkitkan, bahkan dari rasa hampa sekalipun. Roma 8 ayat 37 sampai 39 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada, bahkan perasaan hampa, kehilangan arah, atau kegagalan yang bisa memisahkanmu dari kasih-Nya. Kasih itu tetap ada, bahkan ketika kamu tidak bisa merasakannya, bahkan ketika kamu meragukannya. Kasih itu setia, kasih itu mengejarmu. Kasih itu tidak pernah menyerah padamu. Jadi hari ini, izinkan dirimu beristirahat. Izinkan dirimu tidak harus menjadi sesuatu. Izinkan dirimu hanya ada di hadapan-Nya. Biarkan firman-Nya membungkusmu seperti selimut hangat di malam yang dingin. Biarkan janji-Nya menjadi jangkar jiwamu yang terombang-ambing. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Kamu tidak perlu berpura-pura semangat. Datang saja apa adanya, seperti kamu sekarang. Lelah, hampa, bingung, biasa saja. Tuhan tidak menolakmu. Dia justru menantimu. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kamu mungkin merasa jiwamu remuk, tapi justru disitulah Tuhan paling dekat. Bukan ketika kamu di puncak gunung, tapi ketika kamu di lembah. Bukan ketika kamu bersorak, tapi ketika kamu berbisik, Tuhan, aku lelah. Dan Dia menjawab, aku tahu, aku di sini, aku tidak pergi. Kamu bukan kecelakaan, kamu bukan kesalahan, kamu bukan sampah emosi. Kamu adalah mahakarya Tuhan yang sedang dalam proses penyempurnaan. Dan proses itu tidak harus terasa indah setiap hari. Kadang proses itu terasa berat, sunyi, sepi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu di tengah proses itu. Dia berjalan bersamamu. Dia membawamu. Dia memulihkanmu sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan biarkan perasaan biasa saja membuatmu percaya bahwa hidupmu tidak berarti. Karena di mata Tuhan, napasmu saja sudah berarti. Detak jantungmu saja sudah berarti. Keberadaanmu saja sudah cukup baginya untuk bersukacita. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bayangkan itu. Tuhan bersorak-sorai karena kamu. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena kamu ada. Karena kamu milik-Nya. Karena kamu dikasihi-Nya. Kalau hari ini kamu merasa kehilangan jati diri,
Biarkan firman ini menjadi fondasimu. Kamu tidak hilang. Kamu sedang dipulihkan. Kamu tidak sia-sia. Kamu sedang dipersiapkan. Kamu tidak sendiri. Tuhan sedang berjalan bersamamu. Bahkan dalam keheningan, tarik napas lagi. Perlahan, lepaskan. Kamu tidak perlu buru-buru menemukan dirimu hari ini. Cukup. Percaya. Cukup. Diam. Cukup. Dengar. Firman-Nya masih berbicara. Kasih-Nya masih mengalir. Dan jiwamu sedang perlahan-lahan dihidupkan kembali. Aku percaya hari-hari terbaikmu belum berakhir. Mereka hanya sedang dipersiapkan dalam diam. Seperti benih yang berkecambah dalam gelap, sebelum akhirnya menembus tanah dan menyambut matahari. Kamu sedang dalam musim itu. Musim diam. Musim gelap. Tapi itu bukan akhir. Itu adalah awal dari kebangkitan yang lebih indah. Jadi tetaplah di sini. Dengarkan firman-Nya. Biarkan Ia meresap. Biarkan Ia menyembuhkan. Biarkan Ia mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Bukan dari apa yang kamu lakukan, tapi dari siapa kamu di dalam Kristus. Kamu adalah anak Allah. Kamu dikasihi tanpa syarat. Kamu dipilih sebelum dunia dijadikan. Kamu ditebus dengan darah yang mahal. Kamu dipanggil untuk kemuliaan, dan kamu tidak akan pernah kehilangan jati dirimu di dalam Dia. Karena di dalam Kristus kamu selalu ditemukan, selalu diingat, selalu dipulihkan, selalu berarti.